wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Al-Dari dan teman Saya Minarti. Saya Jermin Nataula. Saya Mutia Rizka Haryansah. dan saya Ahmad Zahid. Kami dari kelompok 3 sensor berat akan menampilkan hasil kerja dari sensor kami. Selamat menyaksikan. Rangkuman tugas besar instrumen sensor berat HX711. Dalam alat instrumen yang kami buat menggunakan sensor berat HX711 dan timbangan digital mendapatkan hasil yaitu 1. Didapatkan hasil dari kalibrasi Y sama dengan 0,9956X ditambah 8,8421 dengan R kuadrat sama dengan 0,998. Nah, yang kedua yaitu didapatkan hasil dari data validasi Y sama dengan 0,9999X dengan R kuadrat 0,991. Nah, yang ketiga ada untuk keakurasian dan ketidakakurasiannya. Didapatkan hasil akurasi sebesar 99,858% dan ketidakakurasiannya yaitu 0,142%. Yang keempat, ada hasil dari data respon dan kecepatan alat ukur yaitu untuk kecepatan per detik 0,86 detik dengan respon sistem yaitu 12,8805 sekon. Nah, yang terakhir untuk data kestabilan alat ukur dan mendapatkan hasil reliabilitas yaitu sebesar 0,99 dengan tingkat kestabilan yang merata. Di sini saya akan menjelaskan terkait skematik dari sensor berat. Di sini terdapat beberapa komponen. Yang pertama terdapat Arduino Uno, terus ada breadboard, ada MMC, ada RTC, ada modul, ada load cell, dan ada LCD. Di sini saya ingin menjelaskan di sini ada Arduino Uno ground ke ground. Terus ada V5 ke FCC, terus ada A4 ke SDA, dan ada A5 ke SCL. Selanjutnya saya ingin menjelaskan di bagian LCD dari ground itu ke ground, terus ada VCC itu ke F5, terus ada SDA itu ke A4 dan ada SCL itu ke A5. Selanjutnya saya akan beralih ke MMC. Di sini terdapat ground ke ground, terus VCC ke V5, terus MISO ke pin 12, terus ada MOSI ke pin 11, dan ada SCK ke pin 13. Selanjutnya RTC. RTC itu ground ke ground, terus VCC ke F5, terus ada SDA itu ke A4 dan ada SCL ke A5. Selanjutnya terdapat load cell. Di sini ada pendahuluan. Jadi sensor berat atau HX711 adalah sebuah modul atau chip yang digunakan untuk membaca data dari load cell. Nah, load cell ini juga biasanya menghasilkan sinyal listrik yang sangat kecil ketika diberi beban. Nah, sinyal listrik ini tidak bisa langsung dibaca oleh microcontroller seperti Arduino, sehingga diperlukan lagi modul HX711 atau sensor berat ini untuk memperkuat dan mengubah sinyal tersebut menjadi data digital.
Nah, sensor berat atau HX711 ini berperan sangat penting dalam mendukung proses otomatisasi dan efisiensi kerja di bidang pertanian. Dengan kemampuannya membaca beban secara akurat melalui load cell, sensor ini dapat digunakan pada berbagai alat dan sistem pertanian modern. Selanjutnya, di sini ada tujuan penggunaan sensor berat atau HX711 dalam pertanian. Di sini memiliki tujuan. Yang pertama, untuk meningkatkan akurasi pengukuran. Nah, di sini dia memastikan perhitungan berat pakan, pupuk, atau hasil panen dilakukan dengan tepat. Nah, yang kedua ada penghematan waktu dan tenaga. Penghematan waktu dan tenaga ini, petani tidak perlu menimbang secara manual, proses dapat dilakukan secara otomatis. Yang ketiga, ada mendukung otomatisasi sistem pertanian. Maksudnya adalah digunakan dalam mesin sortir otomatis, alat pemberi pakan otomatis, atau sistem panen modern. Yang kelima, ada mengurangi kerugian. Maksud dari mengurangi kerugian ini adalah akurasi tinggi, membantu mencegah kesalahan dalam pengemasan, penimbangan hasil panen, atau pemberian pakan. Yang keenam adalah memperbaiki kualitas produksi. Data berat yang konsisten membantu petani mengontrol jumlah input yang diberikan ke tanaman atau ternak. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir adalah monitoring dalam pencatatan data. Monitoring dalam pencatatan data ini maksudnya adalah berat dapat dipantau dan disimpan secara digital untuk analisis produk di masa depan nanti. Baik, di sini berikut adalah alat-alat yang digunakan dari sensor berat, yang dimana alat yang pertama itu ada Arduino Uno, yang dimana Arduino Uno ini sebagai otak dari mikrokontroler yang berfungsi untuk mengendalikan komponen elektronik. Yang kedua itu ada kabel jumper. Jadi kabel jumper ini memiliki 3 jenis. Yang jenis yang pertama itu ada male to male, yang dimana male to male itu di ujung kabel jumper ada jarum, dan di ujung kabel jumper yang satunya juga ada jarum. Itu merupakan kabel jumper jenis male to male. Kalau yang kedua itu ada male to female, yang dimana berfungsi sebagai dari pin modul ke breadboard. Dan untuk yang terakhir itu ada female to female, yaitu berfungsi untuk menghubungkan pin yang satu ke pin yang satu antar modul. Nah, untuk selanjutnya itu ada RTC. Jadi RTC ini berfungsi untuk menyimpan waktu dan tanggal yang lebih akurat dari sensor yang kita gunakan. Untuk selanjutnya itu ada MMC, yang dimana fungsi dari MMC ini sebagai modul untuk menyimpan data dalam kapasitas yang besar, dan juga sebagai media penyimpan untuk Arduino Uno, dan dapat membaca file melalui komunikasi dari sensor. Nah, untuk selanjutnya itu ada LCD, yang dimana LCD ini merupakan layar untuk menampilkan informasi atau menampilkan teks, yang dimana ketika kita menimbang sesuatu di dalam sensor yang kita gunakan, maka dia akan muncul hasil yang diperoleh dari sensor itu muncul di dalam LCD ini. Untuk selanjutnya itu ada breadboard atau papan rangkaian, yang dimana ini merupakan media perakitan tanpa menggunakan solder, dan juga tempat merakit rangkaian secara permanen. Untuk selanjutnya itu ada LED, yang dimana LED ini untuk menunjukkan cahaya. Yang di sini ada LED yang merah. LED yang merah ini untuk menunjukkan bebannya tidak ada, dan untuk LED yang hijau ini menunjukkan bebannya ada.
Selanjutnya itu ada resistor, yang dimana resistor ini berfungsi untuk menghambat arus listrik. Jadi untuk mengontrol arus yang ada dalam breadboard. Untuk selanjutnya itu di sini kita menggunakan sensor berat atau jenis sensor HX711, yang dimana ini merupakan modul amplifier dan ADC atau analog to digital converter yang digunakan untuk membaca sinyal dari load cell, yang dimana dia berfungsi sebagai menguatkan sinyal, mengubah sinyal analog menjadi digital, dan menyediakan pembacaan berat yang akurat dan stabil. Ya, itulah fungsi dari sensor HX711. Untuk selanjutnya itu di sini ada kabel USB yang dimana terdiri dari dua tipe, yang dimana ini tipe A ini kegunaannya itu sebagai pengendali sebagai pengendali pada komputer atau laptop yang digunakan. Nah, untuk USB tipe B ini biasanya ada di perangkat elektronik yang dihubungkan dari Arduino ini. Di sini kita akan merangkai rangkaian dari sensor berat dari Arduino Uno. Kita akan jamperkan untuk dari A4 dan A5. Kita menggunakan kabel putih untuk A4, hitam untuk A5. Kemudian ada dari kabel 5V dengan kabel warna ungu. Kemudian yang kedua ada GND, kita jamperkan ke breadboard untuk A4 A5, kita pasangkan di sini. Dan untuk 5V dan ground itu kita pasang di sini. Kemudian di sini ada RTC, akan kita jamperkan. Sini ada ground, VCC, SDA dan SCL. Untuk SDA yang berwarna putih itu ke A4, dan untuk SCL itu A5. Kemudian ada ground dan VCC. Ground di sebelah sini dan VCC sebelah sini. Kemudian setelah RTC yaitu ada MMC. Sini kita rakit saja. Ada SC yang berwarna biru, kita jumper ke pin 10. Kemudian ada SCK yang berwarna hijau, kita jumper ke pin 13. Kemudian ada MOSI berwarna kuning untuk ke pin 11 dan ISO ke pin 12. Kemudian di sini ada
jumper VCC dan GND kita colokkan saja ke VCC dan GND. VCC berwarna hijau ke sini, dan GND berwarna biru ke sini. Kemudian yang ketiga yaitu ada LCD, kita campurkan saja. Pertama itu ada GND dan VCC. Di sini GND dan di sini VCC. Kemudian ada SDA dan SCL. SDA itu berwarna putih, SCL berwarna hitam. SDA ke A4, SCL ke A5. Kemudian setelah itu kita di sini akan memasang lampu LED berwarna hijau dan merah. Kemudian di sini ada resistor. Kita akan colok di breadboard. Yang hijau kita pasang di sebelah sini. Untuk yang merah kita pasang di sini. Nah, untuk yang menyalurkan ke ground itu yang pendek ya teman-teman. Setelah itu kita pasang resistornya untuk menghambat, jangan sampai kebalik. Kita pasang di sini. Dan satu lagi kita pasang di sini. Kemudian kita jumper dari sini ke sini. Kemudian kita colok ke pin 8 dan 9. Kemudian terakhir kita jumper lagi dari arus ini ke ground. Terakhir kita menggunakan 2 jumper lagi dari pin 2 dan 3. Untuk pin 2 warna biru, pin 3 warna hijau. Jumper ke breadboard agar tidak kejauhan, ntar memasang ke sensornya. Yang terakhir yaitu kita akan menyambungkan jumper atau menghubungkan ke sensor yang telah kita buat. Untuk GND itu kita pasang kabel coklat ini ke GND. Kemudian kabel merah ini yaitu ada DT itu ke pin 2, dan kemudian ada
SCL itu ke pin 3. Yang terakhir yaitu VCC ke 5V. Ini dia, kita colokkan. Yang pertama itu ada ground, kemudian DT, kemudian ada SCL dan 5V. Ini dia rangkaian dari sensor berat. Baik, selanjutnya yaitu pembuatan program uji aktivasi sensor LCD sebelum dikalibrasi. Nah, yang pertama di sini ada include sampai dengan sensor yang digunakan untuk modelnya yaitu HX711. Kemudian di sini ada define, yaitu kita mendefinisikan untuk pin-pin yang terhubung dengan LED merah, LED hijau, dan juga dengan MMC, yaitu pin 8, 9, dan 10. Kemudian ini juga pendefinisian dari variabel-variabel yang ada di dalam sintak ini. Lalu LCD print, nah, ini akan menampilkan tulisan atau kata kelompok 3 dan sensor berat di LCD. Lalu kemudian di sini ada program atau baca nilai dari EEPROM. Nah, maksudnya di sini itu adalah ini untuk mengkalibrasi sensor agar bisa bekerja dengan baik. Nah, logikanya itu nanti di LCD itu akan muncul pertanyaan kalibrasi ya, yes or no. Jadi kita kalau diketik Y atau N, jika Y maka akan mengkalibrasi, dan jika N maka akan menggunakan data yang sebelumnya tersimpan di Arduino Uno. Nah, ini merupakan persamaan yang digunakan untuk mengkalibrasi. Ini persamaan satunya, W itu adalah berat awal, berat awal, dan WO. ADC adalah sinyal yang diteruskan oleh dari load cell ke modul. Nah, ini merupakan aktivasi program dari aktivasi MMC, RTC. Nah, di sini jika MMC tidak terhubung dengan Arduino, maka akan muncul kalimat di serial monitor itu initiation file. Nah, jika keluar kalimat ini maka itu artinya MMC gagal diaktifasi. Lalu begitu juga dengan RTC. Nah, ini merupakan persamaan yang digunakan untuk kalibrasi. M merupakan M dan B ini merupakan variabel yang digunakan sebelumnya, dan 1 adalah sinyal yang dibaca oleh load cell. Kemudian ini menampilkan hasil untuk menampilkan waktu dari RTC. Ini untuk menampilkan
hasil eh, hasil berat dari load cell. Ini menampilkan di LCD. Nah, lalu program ini berguna untuk menyimpan data di MMC. Nah, dan yang terakhir yaitu logika dari LED. Nah, di sini kami memakai LED hijau dan merah. Nah, di mana jika tidak ada beban atau beban kurang dari 1 gram, maka LED merah akan menyala. Dan jika beban lebih besar daripada 1, maka LED hijau akan menyala dan LED merah akan mati. Jadi itulah program yang kami buat untuk mengaktifasi sensor LCD, RTC, dan MMC. Sensor kami selanjutnya akan dilakukan uji aktivasi RTC dan MMC apakah bekerja dengan baik atau membaca nilai. Nah, di sini saya menghubungkan kabel USB ke sumber daya. Oke, untuk RTC sepertinya sudah berjalan dengan baik, pukul 16.33. Dan untuk pembacaan sensor seperti yang terlihat bahwa sensor bisa membaca nilai dengan baik. Baik, di sini kami akan melakukan kalibrasi yang dimana kami menggunakan 50 sampel 3 kali pengulangan. Untuk sampel yang pertama, untuk sampel yang kedua, sampel yang ketiga, Setelah sampel-sampel ditimbang, data-data yang dihasilkan dari kalibrasi kita masukkan ke dalam Excel. Di sini kami melakukan 50 kali percobaan dan 3 kali pengulangan. Kemudian di sini kita akan membuat grafik dengan cara klik insert, pilih chart, terus pilih scatter,
Setelah itu klik kanan, pilih select data, terus pilih add. Untuk series name ini kita masukkan data kalibrasi HX711. Setelah itu untuk series X ini kita masukkan dari nilai rata-rata timbangan digital dari 1 sampai 50. Untuk series X kita ambil dari nilai rata-rata sensor dari 1 sampai 50. Nah, oke. Selanjutnya di sini kita pilih grafik ini. Satu klik kanan, add line. Terus untuk yang display ini kita centang dua-duanya. Setelah itu didapatkan nilai Y sama dengan 0,9956x plus 8,8421 dan nilai R kuadrat sama dengan 0,9998. Baik, dari data hasil kalibrasi yang didapatkan yaitu Y sama dengan 0,9956x plus 8,8421. Di sini kita akan memasukkannya ke dalam sintak. Sini akan kita tulis di sini Y itu sama dengan berat dikurang data tersebut tadi dibagi dengan kemudian kita ganti di bagian if menjadi kemudian kita ganti di bagian sini kemudian kita ganti lagi di bagian sini jadi di sini validasi yaitu sama dengan berat dikurang 8,8421 dibagi dengan 0,9956. Jadi dengan rumus ini dimaksudkan untuk membuat agar sensor lebih akurat. Kami di sini akan melakukan validasi yaitu dengan 30 sampel dengan 3 kali pengulangan. Untuk sampel yang pertama dengan berat 248 gram dari kalibrator. (250 gram). Pengulangan kedua pengulangan ketiga
Lalu sampel yang kedua, pengulangan pertama, (306 gram), kalibrator 304 gram, pengulangan kedua, pengulangan ketiga, lalu kemudian sampel yang ketiga, pengulangan pertama, (356 gram), pengulangan kedua, kemudian pengulangan ketiga, lalu kemudian menggunakan sampel yang ketiga, pengulangan pertama, sampel yang keempat, atau 1 gram, sampel keempat, pengulangan kedua, lalu pengulangan ketiga, Dari validasi yang kami lakukan, didapatkan data dan kemudian dimasukkan dalam Excel. Kemudian kita akan membuat grafik dari data validasi ini. Untuk yang pertama itu kita klik Insert, lalu kita ke Charts, lalu ada Scatter. Selanjutnya itu klik kanan, lalu ke Select Data, klik ADD. Untuk series name ini untuk series S kita menggunakan rata-rata dari timbangan. Untuk series Y itu kita menggunakan rata-rata dari sensor. Setelah itu klik OK. Klik OK. Nah, setelah itu kita klik grafiknya, lalu klik kanan, lalu ada trendline. Di sini ada display, lalu kita centang keduanya. Maka hasil yang diperoleh yaitu Y sama dengan 0,9958X plus 4,8015 dan untuk R kuadratnya itu ada 0,991.
Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji kinerja, di mana uji kinerja ini akan dilakukan selama 16 jam. Nah, 16 jam ini kita bagi menjadi 8 taraf, yang masing-masing taraf itu berlangsung selama 2 jam. Nah, jadi setiap tarafnya itu kita menggunakan nilai rujukan. Nah, untuk taraf yang pertama yaitu menggunakan nilai rujukan 203 gram. Untuk taraf yang kedua yaitu menggunakan nilai rujukan 348 gram. Rujukan yang ketiga yaitu 502 gram, yang keempat 650 gram, kemudian yang kelima 800 gram, kemudian yang keenam 1 kilo, yang ketujuh 1 kilo 350 gram, dan yang terakhir yaitu rujukan ke-8 1 kilo 650 gram. Di sini adalah uji kerja kami yang pertama, yaitu pada timbangan 203 gram di timbangan digital. Kita timbang berasnya, lalu kita pindahkan ke timbangan kalibrator sebesar 203 gram juga, dan data di Excel-nya berjalan dengan baik. Kemudian di timbangan kalibratornya yaitu 203 gram. Ini adalah uji kinerja kami yang kedua, yaitu 348 gram pada timbangannya pada timbangan digital. Kemudian kita akan memindahkan sampelnya pada timbangan kalibrator. Dan kita pindahkan sampelnya. Dan mendapatkan hasil yang sama, yaitu sebesar 348 gram. Ini adalah uji sampel kami yang ketiga, yaitu sebesar 502 gram pada timbangan digital. Kemudian kita pindahkan pada timbangan kalibratornya, dan data yang terbaca pada timbangan kalibrator adalah sebesar 502 gram. Uji kinerja sampel yang keempat 650 gram. gram. Sampel ke-5 yaitu 800 gram. Untuk sampel yang keenam yaitu seberat 1 kilo. Sampel yang ke-7 seberat 1 kilo 350 gram.
Untuk sampel yang ke-8 yaitu seberat 1 kilo 650 gram. Sini ada kesimpulan. Nah, sensor berat atau HX711 adalah modul yang sangat berguna untuk membaca sinyal dari load cell dengan akurat. Selain ini, mampu memperkuat sinyal yang sangat kecil dan mengubahnya menjadi data digital yang mudah dibaca oleh microcontroller seperti Arduino. Dengan kemampuannya yang presisi, kemudian cepat dan mudah digunakan, sensor berat banyak dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi seperti timbangan digital, sistem pakan otomatis, sortasi hasil pertanian, kemudian ada hingga alat pengemasan di dunia pertanian. Secara keseluruhan, sensor berat HX711 membantu pekerjaan menjadi efisien, akurat, dan otomatis. Kemudian di sini ada saran, kita harus menggunakan sensor berat ini sesuai dengan kapasitas load cell agar hasil pengukuran tetap akurat dan stabil. Yang kedua, kita harus memastikan pemasangan kabel kuat dan benar karena sinyal load cell sangat sensitif terhadap gangguan. Yang ketiga ada letakkan sensor dan load cell di tempat yang datar dan kokoh supaya tidak ada getaran yang mengganggu pembacaan. Kemudian yang keempat adalah kita harus melakukan kalibrasi secara berkala, terutama jika digunakan dalam lapangan atau tempat yang berubah suhunya. Yang terakhir adalah untuk pertanian, gunakan sensor berat HX711 pada sistem otomatis seperti timbangan pakan, sortir hasil panen, dan pemantauan nutrisi untuk meningkatkan efisiensi kerja.